Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Hadi. Sebelum kita mulai keterampilan mengajar hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini akan ada dua orang juga yang maju gitu ya untuk role play uh, sebagai guru. Ada Bastian dan juga Keisha Shanita. Mungkin untuk mempercepat gitu ya, dipersilakan kepada Bastian dan Keisha gitu ya, untuk memaparkan kelas keterampilan mengajar hari. Oke, kepada Keisha dipersilakan. Baik, terima kasih Sira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Ketua Kelas di Raul Arafi, silakan dipimpin doa. Raul Arafi, Oke, Bu. apakah ada? Ada, Bu. Bentar, Bu. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Untuk hari ini, apakah ada yang tidak masuk? Gimana, Ketua Kelas? Ketua Kelas? Atau teman-teman yang lain bisa membantu menjawab. Ada Bimo sama Dane, Bu. Kenapa ya mereka? Kurang tahu, Bu. Tapi udah disuruh masuk, tapi belum dibalas, Bu. Oke, ya udah nggak apa-apa. Eh, untuk yang lainnya nih yang bisa on cam, silakan untuk on cam karena pembelajaran akan dimulai. Ayo, di sini ada Rahma, Siva, Sebastian, Raul, Salwa, Handika, dan Taufik. Baik, Bu, sebentar ya. Ayo yang lainnya mana? Oke, mungkin ada beberapa kendala kali ya. Langsung aja saya izin share screen. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini nih, kira-kira ada yang tahu nggak nih ini apa? Apakah kalian tahu ini? Jambu.
Ya, betul. Yang dimana jam merupakan alat untuk mengukur waktu. Iya, betul sekali. Jadi jam adalah alat pengukur waktu yang dimana waktu merupakan besaran fisika yang sangat berharga nih, yang tidak dapat diulang kembali. Maka dari itu, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin agar tidak menyesal di kemudian hari. Gitu ya, anak-anak. Oke, lanjut. Jadi kira-kira, eh, jadi, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Tuh. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, membedakan besaran pokok dan besaran satuan, memahami konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Oke, untuk eh, biar biar semangat gitu ya, kita alangkah baiknya kita mulai pembelajaran dengan pretest terlebih dahulu. Boleh anak-anak membuka quizzes. Sebentar. Nah, boleh join quizzes dengan memasukkan kode permainan 9728333. Nah, baru 2 orang nih. Baru ada Dika, Sebastian, Yanti. Ya, yang lainnya mana nih? Oke, 2 orang lagi mana nih? Sebentar, Bu. Iya, iya. Oke, mungkin saya mulai aja ya. Ya nih, soal pertama. Dia pun mengginikan.
gampang aja. Dika, tinggal Dika. Hmm. Wah, Ra, keren nih, Ra. Pertahankan. Pertanyaan selanjutnya. Oh, Handika error ya, ya udah nggak apa-apa. Siapa nih kira-kira? Ra lagi dengan skor yang tipis dengan V. Wah, masih Ra lagi. Pertanyaan selanjutnya. Wih, keren nih, Ra. Tinggal satu pertanyaan lagi. Oke, udah selesai ya. Jadi tadi the winner is Ra. Wih, selamat kepada Ra. Siapa Ra? Selamat ya, Ra. Oke, karena Ibu Kira sudah pada bersemangat, jadi kita langsung mulai aja nih ke materi yang pertama, yaitu besaran fisika, yang dimana besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan ditetapkan dengan angka. Besaran fisika ini terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Di mana besaran ini menggunakan Satuan Internasional atau SI sebagai standar satuan di seluruh dunia. Nah, di sini ada penjelasan dari besaran pokok dan besaran turunan.
Pertama ada besaran pokok, adalah sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dengan satuan. Nah, contoh dari besaran pokok itu sendiri, yang pertama ada panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan second, dan lainnya. Selanjutnya ada besaran turunan, yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Dan contohnya ada kecepatan dengan satuan meter per second, kecepatan dengan satuan meter per second kuadrat, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, dan yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, ini ada gambar apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Meteran, Bu. Iya. Eh, meteran itu untuk apa? Maksudnya ini mereka tuh lagi ngapain? Mengukur baju. Ya, betul. Tapi di sini nggak hanya mengukur baju aja, ada mengukur eh, panjang lengan juga, terus mengukur lingkar leher, mengukur lingkar bahu, mengukur lingkar pinggang, mengukur panjang baju juga tadi, betul ya? Ya, gitu. Boleh. Next. Jadi pertanyaannya, alat apa yang digunakan untuk mengukurnya? Nah, tadi benar kata Siva ya, dijawab meteran. Nah, jadi alat yang dipakai untuk mengukur adalah meteran dengan besaran yang diukur yaitu panjang. Jadi, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan nilai besaran pada benda dengan nilai besaran pada alat ukur. Tuh, nah di sini ada jenis-jenis dari pengukuran. Yang pertama ada panjang, massa, waktu, dan volume. Kira-kira di sini ada yang bisa menyebutkan nggak nih contoh dari alat ukur apa sih yang dari jenis-jenis pengukuran ini? Boleh, siapa yang mau? Saya, Bu. Boleh, Siva, silakan. Panjang garis bisa kan? Iya, betul. Lalu? Massa, neraca. Iya. Lalu? Waktu, stopwatch. Ya, dan volume? Semua gelas ukur. Gelas ukur, iya betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya kita jelaskan di slide berikutnya. Nih, yang pertama ada pengukuran panjang, yang dimana panjang itu sendiri adalah, ada yang tahu gak nih, panjang itu apa? Definisi dari panjang. Siapa kira-kira? Ada Sebastian? Kira-kira apa itu panjang? Panjang menurut sepengetahuan saya itu tuh suatu ukuran yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya. Ya, tepat sekali. Jadi panjang itu merupakan besaran fisika yang menunjukkan jarak antara titik satu dengan titik yang lainnya. Untuk contoh dari alat ukur panjang itu sendiri, benar kata Siva tadi, ada penggaris. Selain itu juga ada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Nah, selanjutnya ada pengukuran massa, di mana massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa dapat diukur dengan alat berupa timbangan atau neraca, dan neraca itu dibagi-bagi lagi nih menjadi beberapa jenis. Beberapa jenis, ada neraca pasar, neraca digital, neraca 3 lengan, neraca duduk, dan neraca 2 lengan. Nah, yang ketiga ada pengukuran waktu. Jadi zaman dahulu itu mengukur waktunya kita menggunakan jam matahari dan jam pasir. Sementara untuk di zaman sekarang
di zaman yang modern ini kita dapat menghitung waktu dengan menggunakan arloji, stopwatch analog, stopwatch digital, dan lainnya. Tuh, dan yang terakhir, ini ada pengukuran volume. Nah, di pengukuran volume ini tergantung dari bentuk bendanya. Jadi jika bendanya berbentuk teratur, kita bisa menggunakan rumus dari volume benda tersebut. Dan contohnya itu seperti ini, kubus, yang dimana rumus kubus ada rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Tapi kalau bendanya berbentuk tidak teratur, kita bisa menggunakan gelas ukur dan gelas berpancuran. Jadi nanti di gelas ukur itu akan diisi dengan air penuh, lalu baru bendanya kita taruh ke dalam air gelas ukur tersebut. Nanti yang blueber akan ditaruh ke gelas berpancuran. Nah, karena untuk materi pada hari ini sudah selesai, untuk memastikan kalian memahami materi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengerjakan post test terlebih dahulu. Nah, silakan dibuka kuisisnya lagi. Boleh join ke kode berikut. Mana nih? Belum ada yang join. Oh, ada 2 orang. Ada aku, ada Bas, nasi Padang. Satu lagi ya. Nah, kita mulai.
Wih, selamat ya kepada Bas dan juara keduanya Skip, juara ketiganya nasi Padang. Oke, berdasarkan apa yang Ibu lihat di post test yang sudah dilaksanakan, Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang dipelajari pada hari ini, dan mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang dipelajari pada hari ini. Boleh? Boleh, Salwa? Apakah ada, Salwa? Tahu Rahma? Oke. Kesimpulan dari pengukuran yaitu pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Sedangkan besaran pokok yaitu segala sesuatu yang dapat diukur disebut sebagai besaran pokok. Oke, itu aja mungkin Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin yang lainnya ada yang ingin menyimpulkan? Boleh, Taufik. Oke, izin menyimpulkan, Bu. Jadi kalau misalnya besaran gitu ya, besaran pokok itu terdiri dari panjang, terus juga ada massa, waktu, kuota arus listrik, suhu, sama intensitas cahaya gitu ya. Sedangkan besaran turunan itu kurang lebih contohnya seperti gaya, usaha, kecepatan, percepatan, momentum, daya, dan lain-lain gitu ya. Terus juga tadi udah dijelasin juga perbedaan besaran pokok dengan besaran turunan itu ya. Terlihat dari pengertiannya, yaitu besaran pokok merupakan besaran yang tidak bergantung dengan besaran yang lain. Sementara besaran turunan itu bergantung dari besaran pokok. Itu paling Bu, kesimpulan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Taufik. Baik sekali ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu punya oleh-oleh nih, Bu, untuk kalian. Itu tugas, tapi tugasnya gampang banget. Kalian bisa mengerjakan ini dengan diketik, mengerjakan beberapa soal, lalu diketik, nanti dikumpulkan di Google Drive. Nah, ketua kelasnya dikasih ke link Google Drive-nya, dikasih ke Ibu ya. Oke, ketua kelas. Oke ya, boleh di screenshot saja soalnya. Oke, untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, langkah baiknya kita akhiri dengan doa. Di live ya, sampaikan dan sampai sore. Oke, selanjutnya pada Lestian dipersilakan. Cek apakah suara saya masuk. Masuk. Oke. Selamat pagi kepada Pak Hadi dan teman-teman sekalian ya. Mungkin di sini saya akan memulai kegiatan pembelajarannya. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjadi guru pengganti pada beberapa pertemuan berikutnya, dan kali ini saya
akan membawa materi mengenai energi terbarukan, yaitu untuk konsepnya saja ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, alangkah baiknya kita buka dengan doa, berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Saya izin share screen ya teman-teman. Oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai energi terbarukan. Nah, di sini kita punya kompetensi dasar yaitu memahami konsep energi terbarukan dan tidak terbarukan, dan juga menjelaskan perbedaan energi terbarukan dan tidak terbarukan. Topik pembelajaran pada hari ini adalah apa yang dimaksud dengan energi terbarukan dan tidak terbarukan, apa saja perbedaan dari energi terbarukan dan tidak terbarukan, lalu apa saja contoh energi terbarukan itu sendiri, dan juga mengapa energi terbarukan penting. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, di sini kita akan membahas mengenai energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut tentang konsep serta contoh-contohnya. Nah, sebelum itu, saya ingin bertanya, apa yang teman-teman ketahui mengenai energi terbarukan dan tidak terbarukan, dan juga perbedaannya? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo teman-teman, apakah ada yang bisa menjelaskan mengenai energi terbarukan menurut pemahaman kalian? Energi terbarukan itu energi yang berasal dari alam dan bisa diperbarui, Pak. Kalau yang tidak terbarukan itu energi yang bisa habis seiring berjalannya waktu. Oke, jawaban yang sangat baik ya Siva. Terima kasih atas jawabannya. Oke, jadi cukup benar ya untuk jawabannya itu sendiri. Dan di sini kita ada pengertian yang lebih lengkapnya itu yaitu energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui. Contohnya itu seperti matahari, angin, dan air, dan sebagainya yang akan saya jelaskan nanti, yang tidak akan habis digunakan. Tidak akan habis digunakan ini tuh maksudnya adalah energinya itu tuh dapat diperbaharui dalam siklus waktu manusia gitu. Nah, sementara energi terbarukan itu berasal dari sumber alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis digunakan seperti minyak bumi dan batu bara. Kenapa akan habis digunakan? Karena regenerasi atau pembaharuan energi tidak terbarukan itu tuh butuh waktu yang jauh lebih lama dibandingkan energi terbarukan. Gitu. Nah, di sini kita punya beberapa contohnya, yaitu ada energi matahari menggunakan panel surya, lalu ada energi angin menggunakan turbin angin, dan juga ada energi hidroelektrik menggunakan dam atau bendungan air. Energi geotermal, di sini ada pabriknya. Energi geotermal itu sendiri menggunakan panas bumi. Uh, energi biomasa menggunakan bahan-bahan organik atau organisme seperti limbah-limbah pabrik yang bersifat organik bisa digunakan untuk energi biomasa. Kemudian ada energi, oh maaf ini belum saya ganti namanya. Ini tuh energi hidrogen yang benar ya. Jadi energi hidrogen itu di sini ada konsepnya, dia memasukkan hidrogen lalu dengan dengan mengubahnya menjadi oksigen dan air menggunakan proton, mengubahkan fusi proton. Oke, di sini ada yang tahu apa material ini? Teman-teman, ada yang tahu? Pernah lihat mungkin? Karena aplikasinya itu setiap hari kalian pakai.
untuk material ini. Oke, mungkin belum tahu ya kalau dalam bentuk ini nggak apa-apa. Jadi ini tuh adalah material ini tuh termasuk dari energi tak terbarukan ya, yaitu ini tuh bitumen. Nah, bitumen itu apa? Nah, di sini. Bitumen itu adalah komponen kunci dalam produksi aspal. Tiap hari kita gunakan ya untuk di jalan. Digunakan sebagai agen pengikat untuk menyatukan bahan agregat dalam lapisan aspal. Proses pembuatan aspal melibatkan pencampuran bitumen dengan bahan agregat. Agregat bahannya itu kayak gimana? Seperti kerikil, pasir, dan batu pecah. Nah, jadinya bitumen ini tuh berfungsi sebagai pengikat, menyatukan bahan agregat untuk membentuk material lapisan jalan yang tahan lama dan tahan cuaca. Bitumen juga dapat digunakan sebagai pembuatan atap rumah. Nah, kenapa bitumen tidak dianggap sebagai sumber daya tidak yang terbarukan? Nah, karena bitumen adalah hidrokarbon alami yang tidak dapat diperbaharui yang berasal dari minyak bumi dan digunakan dalam produksi aspal untuk konstruksi jalan dan aplikasi industri lainnya. Setelah digunakan, bitumen tidak dapat dengan mudah diperbaharui dalam skala waktu manusia. Oleh karena itu, bitumen diklasifikasikan sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang bitumen, di sini saya sudah memberikan link yang dapat ditekan. Nanti saya nanti saya minta untuk ketua kelas menghubungi saya supaya saya bisa memberikan PowerPoint ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita membahas kalau berbicara tentang energi terbarukan dan tak terbarukan, kita membahas perbedaannya, kelebihan dan kekurangan energi terbarukan terhadap tak terbarukan. Yang pertama, perbedaan paling utama dari energi terbarukan dan tak terbarukan yaitu sesuai definisinya energi terbarukan berasal dari sumber-sumber alam yang dapat diperbaharui, sementara energi tidak terbarukan berasal dari sumber-sumber alam yang terbatas. Kemudian kelebihan energi terbarukan adalah ramah lingkungan. Karena kenapa ramah lingkungan? Karena energi terbarukan menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah sehingga membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Kemudian yang kedua dapat diperbaharui. Sumber energi terbarukan dapat diperbaharui dalam skala waktu manusia sehingga tidak akan habis digunakan. Kekurangannya apa? Bergantung pada kondisi alam. Beberapa sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari bergantung pada kondisi alam yang tidak selalu konsisten. Semisal anginnya lagi tidak kencang atau anginnya sedang lemah, maka energi yang dihasilkan rendah. Kalau matahari, kalau lagi cuaca lagi banyak awan, maka sinar mataharinya kurang optimal untuk menghasilkan energi. Dan juga untuk saat ini, biaya investasi awal untuk menggunakan energi terbarukan masih sangat tinggi. Tuh, itu itu merupakan beberapa contoh kekurangan dari energi terbarukan. Nah, di sini ada video mengenai potensi energi terbarukan di Indonesia. Mari kita tonton ya. Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar.
Oh, tidak terdengar ya? Maaf deh, bentar. Mungkin nanti bisa ditonton lagi mungkin ya setelah saya berikan PPT-nya. Maaf saya tidak tahu kalau suaranya tidak terdengar. Tapi kurang lebih video ini tuh berbicara tentang ya seperti yang kalian lihat tadi ya. Eh, Kebetulan memang dari videonya itu sendiri memang pas bapak-bapak tadi berbicara aja, memang di luar itu tuh cuman apa nggak ada suara juga kok. Jadi nggak ada yang berbicara juga. Tapi video ini tuh berbicara tentang kayak konsumsi listrik di Indonesia yang memang datanya baru sampai 2018 untuk video ini. Tapi saya berikan beberapa data untuk beberapa tahun-tahun berikutnya nanti. Dan potensi energi terbarukan di Indonesia yang kayak kita udah lihat tadi, udah ada energi mikrohidro atau hidroelektrik ya, itu tuh menggunakan sistem bendungan. Terus ada energi angin, banyak tuh turbin-turbin angin tuh. Kebetulan di frame ini tuh di belakang Pak Jokowi tuh banyak tuh turbin-turbin anginnya. Terus juga tadi udah dikasih lihat juga banyak panel surya. Dah gitu. Oke. Nah, setelah itu tuh setelah menonton video tadi tuh ada yang bisa menyimpulkan secara singkat nggak kenapa energi terbarukan tuh penting? Ya, mungkin dari Kesya, Rahma, Salwa, ada Bimo juga, Raul, ada Zidan, Taufik, Andika juga yang bisa menjawab kenapa energi terbarukan penting. Saya Pak, Silakan Zidan. karena energi terbarukan regenerasinya cepat Pak, jadi lebih bagus gitu. Oke, baik. Ada pendapat lain? Saya Pak, Ya, silakan Taufik. kenapa energi terbarukan penting? Karena energi tersebut bisa diperbaharui dalam jangka waktu yang relatif cepat gitu ya. Terus juga untuk mengatasi terjadinya kekurangan energi gitu. Gitu Oke, Pak. oke. Terima kasih jawabannya Zidan dan Taufik ya, sudah cukup baik ya untuk jawabannya. Eh, Cek-cek apakah suara saya masuk? Ini saya agak nge-lag nih. Tes tes. Oke, oke. Oke. Jadi kurang lebih ya, kenapa energi terbarukan itu penting? Jadi di sini di sebelah kiri ini kita bisa lihat ada data dari Kementerian ESDM, yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral ya. Ini itu untuk data 2020 di mana eh, bauran energi atau distribusi penggunaan energinya itu tuh kita tuh masih dominan di batu bara tuh 38% dan minyak bumi 32%, gas bumi yang 19% dan energi terbarukannya baru 11,2% ya. Nah, untuk data-data lebih lengkapnya ada di sini seperti kayak Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak bersih sejak tahun 2004 ini. Nah, apa bagaimana dengan tahun 2023 di mana itu tuh tahun lalu ya. Nah, di tahun lalu konsumsi batu bara kita malah meningkat 40,46%. Konsumsi minyak bumi yang menurun menjadi 30,18%, gas bumi menjadi turun juga menjadi 16,28% dan energi baru dan terbarukan meningkat menjadi 13,09%. Walaupun memang kayak persentase energi baru terbarukannya itu meningkat 0,79% dari tahun 2022, namun realisasinya itu tuh masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,87%. Ini sumber datanya di sini untuk paragraf ini ada di sini. Jadi kenapa energi baru terbarukan itu penting? Karena ya langkah transisi kita tuh diperlukan agar ketergantungan energi fosil di Indonesia dapat menurun. Jadi dalam
konsepnya itu tuh sendiri energi terbarukan itu tuh memang idealnya energi terbarukan itu tuh dapat menggantikan energi tidak terbarukan secara sepenuhnya. Namun itu tuh harus melalui sebuah proses ya. Seperti apapun di hidup kita ini perlu proses. Makanya kita tuh dalam mengembangkan energi terbarukan bukan ingin langsung menggantikan energi tidak terbarukan, akan tetapi perlahan-lahan melakukan transisi gitu. Jadi ada beberapa khawatiran kayak eh, kalau nanti gimana kalau nggak pakai energi tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, batu bara, ya itu tuh memang masih dalam tahap pengembangan untuk energi terbarukan itu. Makanya energi fosil itu memang masih digunakan, tapi keinginan kita dalam mempelajari energi terbarukan adalah mengurangi penggunaannya supaya tidak cepat habis. Gitu. Oke, kita masih ada waktu 9 menit, jadi cukup lah ya kalau mau kuis. Eh, jadi teman-teman bisa join kuisisnya dengan kode di bawah ini. Oke, udah ada cumi tepung nih. Waduh, jadi lapar saya baca namanya. Oke, teman-teman, ayo join. Oke, sudah 2 orang. Maaf Pak, tadi kodenya berapa ya Pak? Ini ya kodenya. Oke. 413 251. Oke, sudah 6 orang. Nah, kita ada berapa anggotanya? Kurang 3 lagi ya. Mungkin kalau ada yang berkendala bisa ditunggu sampai 10.55 ya. Terus setelah itu saya mulai saja karena keterbatasan waktu. Oke, sudah 10.55, mungkin kita mulai saja ya teman-teman. Wih, pada cepat nih jawabnya nih. Pelan-pelan aja teman-teman kalau untuk butuh waktu berpikir sebentar. Wih, nih cumi tepung dan Civa nih sangat sengit nih. Oke, Bimo, Cinderella pun tiba nih 3 strik semua. Sengit banget, 4 strik luar biasa. Wih. Wah, ini 4 orang ini sengit banget ini. Wah, luar biasa. Cumi tepung siapa nih cumi tepung nih? Wih, Bim dan juga Civa
Cinderella pun tiba. Ini pada memperhatikan berarti ya, teman-teman. Ini untuk kenapa? Oh, lagi butuh waktu untuk mengerjakan. Oke. Takutnya gangguan. Oke, sudah selesai semua ya. Jadi kita end saja. Bentar. Oke, selamat kepada Cumi Tepung, Bim, dan juga Civa ya. Oke, luar biasa ya. Nih, kuis akurasi 97%. Wah, teman-teman memperhatikan dengan baik nih berarti nih. Luar biasa. Oke. Kita kembali lagi. Selamat teman-teman, dan yang masih ada salah nggak apa-apa, kita sama-sama belajar juga kok. Jadi harapannya nanti bisa lebih paham lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, oke. Untuk keterbatasan waktu mungkin kita langsung simpulkan saja teman-teman. Jadi energi terbarukan itu memiliki keunggulan dalam hal ramah lingkungan dan dapat diperbaharui, namun dapat memiliki keterbatasan dalam hal ketergantungan pada kondisi alam dan biaya investasi. Sementara itu, energi tidak terbarukan memiliki ketersediaan yang tinggi dan teknologi yang matang, akan tetapi memiliki dampak lingkungan yang besar dan merupakan sumber yang sifatnya terbatas, teman-teman. Nah, di sini saya ingin memberikan kalian tugas di rumah itu untuk menonton 4 video ini. Nanti kalian bisa klik linknya setelah saya berikan PowerPoint-nya. Jadi 4 video ini tuh memberikan gambaran lebih lanjut mengenai konsep energi terbarukan. Kan tetapi sebenarnya tuh saya ingin tampilkan, akan tetapi waktu tidak akan cukup. Jadi saya minta kalian untuk menontonnya mandiri di rumah, dan harapan saya kalian dapat mengerti, karena nanti saya ingin meminta review kalian untuk video-video yang saya berikan ini. Itu ya teman-teman. Oke, materi sudah selesai. Nanti saya ingatkan lagi untuk ketua kelas untuk menghubungi saya supaya saya bisa memberikan PowerPoint ini. Dan untuk lebih idealnya tolong dibuat grup kelas ini yang ada saya, supaya saya bisa memberikan PowerPoint atau sumber bahan ajar berikutnya lebih cepat ya. Oke, karena kita sudah membuka pembelajaran ini dengan doa, mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Saya kembalikan ke sini. Belum on mic sih. Oke, karena kelas keterampilan mengajar hari ini sudah selesai, mari kita tutup kelas keterampilan mengajar hari ini dengan membaca doa. Berdoa tenang dipersilahkan. Berdoa selesai.